Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman kita. Kita akan membaca dari Injil Yohanes. Mari kita melanjutkan perenungan kita dari minggu yang lalu. Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-14 saya bacakan, lalu Bapak Ibu 15 sampai 23 kita akan berganti-gantian. Saya akan mulai dari ayat 14, Yohanes pasal yang ke-5. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, orang yang sudah disembuhkan itu, dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami diperhadapkan dengan teks yang begitu padat akan penjelasan, akan kesaksian mengenai siapakah Yesus Kristus dan siapakah Allah yang kami percaya dan yang dinyatakan di dalam diri Yesus. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh memahaminya. Dan bukan hanya sekedar memahami, tapi kami boleh memuliakan Allah karena memahami siapakah Kristus. Dan kiranya ya Bapa, hidup kami juga boleh berubah sesuai dengan yang Tuhan mau, supaya orang lain boleh melihat Kristus hidup di dalam kami, dan mereka boleh mempermuliakan Allah Bapa yang di sorga. Mereka boleh menghormati Yesus Kristus yang kami sembah dan yang bekerja di dalam diri kami. Tuhan tolong Bapa, beranugerahlah bagi kami. Berikanlah firman-Mu, berikanlah pengajaran-Mu, siapkanlah hati kami, konsentrasi kami, dan kiranya Tuhan memakai mulut hamba-Mu, memimpin, memerintahkan untuk berbicara sesuai dengan isi hati Tuhan. Sehingga kami bukan hanya tahu tentang prinsip, tetapi kami juga mengenal isi hati Tuhan. Sehingga hidup kami makin dibawa dekat dengan hati Tuhan, dan hati kami diubahkan sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan kiranya tolong pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana orang-orang Yahudi menuduh Yesus. Kita akan melihat ada dua tuduhan. Minggu lalu kita sudah melihat tuduhan yang pertama, di mana orang-orang Yahudi mengatakan, "Engkau sudah melanggar kekudusan hari Sabat." Kenapa? Karena engkau menyembuhkan orang di hari Sabat, dan engkau menyuruh orang yang sudah sembuh itu untuk memikul tilamnya. Kenapa memikul tilam dilarang? Nah, kita sudah lihat minggu lalu, orang-orang Yahudi melihat kitab perjanjian lama.
Dan di dalam kitab Yeremia pasal 17 di situ dikatakan, salah satu saja, ada juga kitab-kitab yang lain selain ini. Jangan pikul tilam, jangan angkat beban. Kenapa? Karena saat itu konteksnya mereka mengangkat suatu beban. Mereka angkat barang demi mereka bisa berjualan di sekitaran bait Allah. Nah, maka kenapa dilarang? Bukan sekedar masalah pekerjaan, tetapi bekerja demi mencari untung. Sehingga tidak ada kaitan hidup sabat dengan Tuhan, tetapi tentang bagaimana mencari keuntungan. Apalagi di hari sabat orang datang beribadah, maka disitulah keuntungannya lebih banyak. Maka kata Tuhan, ini tidak diperbolehkan. Maka orang Yahudi lihat itu, lihat orang yang sudah sembuh angkat tilam, maka mereka mengatakan, ini melawan perintah yang ada di dalam perjanjian lama. Siapa yang suruh orang ini untuk angkat tilam? Dia yang lebih bahaya. Dia yang lebih harus dihukum. Tapi apakah Yesus menyuruh mereka, menyuruh orang tersebut untuk angkat tilam demi bekerja? Tentu tidak. Justru Yesus suruh angkat supaya orang itu menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa Allah yang ajaib, yang sanggup mengubah orang yang sudah 38 tahun tidak bisa jalan, tidak ada kekuatan, tidak ada vitalitas sama sekali, tapi sekarang boleh hidup, bangkit, bahkan bisa berjalan sambil pikul tilam. Jadi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, hari ini kita akan melihat tuduhan yang kedua. Tuduhan yang kedua adalah Yesus dikatakan bukan hanya melanggar hari Sabat, tetapi juga menyamakan diri dengan Allah. Berarti seolah-olah Yesus mau menjadi Allah tandingan. Yesus seolah-olah mau membawa orang Israel untuk keluar dari penyembahan kepada Yahweh, kepada Bapa, menuju kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang dituduhi oleh orang-orang Yahudi. Kenapa mereka bisa menuduh seperti itu? Mari kita lihat sedikit ceritanya. Jadi, tadi saya mulai dengan membaca ayat yang ke-14. Yesus awalnya disepir, tidak ada bersama-sama dengan orang yang sembuh itu. Lalu orang yang sembuh itu ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Kenapa kamu pikul tilam?" Langsung dia katakan, "Itu ada orang yang suruh saya." Siapa dia? Nggak tahu, sudah nggak ada. Maka dia masuk ke dalam bait Allah. Yesus bertemu dengan orang ini. Yesus katakan, "Kamu sudah sembuh ya? Jangan berbuat dosa lagi." "Baik, Guru." Maka dia keluar, ketemu lagi dengan orang-orang Yahudi. Maka setelah keluar, langsung dia katakan, "Kamu tadi tanya ya, siapa orang yang suruh saya pikul tilam? Itu dia, sana orangnya." Nah, ini orang yang baru sembuh, sudah 38 tahun tidak bisa berjalan, sekarang sudah dapat kesembuhan dari Yesus. Dia mau lapor Yesus kepada orang-orang Yahudi. Mungkin kita berpikir, ini orang kok begini ya, tidak tahu rasa berterima kasih. Tapi malah sengaja serahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Ini kok orang cuma mau cari aman ya. Dia tidak mau dianggap sebagai pengikut Yesus, maka dia lapor Yesus kepada orang-orang Yahudi. Tapi ada juga komentator lain mengatakan, enggak, orang ini mungkin dia naif. Jadi makanya dia lapor Yesus, tapi dia rasa itu tidak ada masalah. Atau ada juga yang mengatakan, oh, orang ini mau menyaksikan tentang kuasa Yesus kepada orang-orang Yahudi. Nah, tetapi apapun itu, entah dia memang sengaja, entah dia memang mau turn Jesus kepada orang-orang ini, atau memang dia naif, atau yang lebih bagus lagi dia memang mau menyaksikan Yesus. Intinya Yesus ada di dalam situasi yang sangat tidak kondusif. Tadinya sudah mau dianiaya, lalu kemudian dia dilaporkan, dan Yesus berada di dalam situasi yang sangat sulit. Kalau kita ada dalam situasi seperti ini, kira-kira apa yang menjadi respon kita ya? Mungkin kita akan mundur saja ya. Sudahlah, jangan cari konflik. Ini mau dianiaya loh. Mungkin kita kebanyakan akan seperti itu, termasuk saya juga ya. Tapi mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus justru mengeskalasi konfliknya. Wah, ini luar biasa saudara. Di ayat 17, Yesus justru mengatakan kalimat yang sangat kontroversial. Tapi ini kalimat yang justru sangat penuh hikmat.
Karena dari kalimat inilah kita bisa membuka kunci untuk melihat tentang siapakah Yesus dan bagaimana hidup Allah Tritunggal. Yesus menyatakan kalimat di ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi lihat ya, Yesus tidak mundur untuk menghindari konflik. Tapi Yesus maju. Oh, berarti Yesus maju sengaja cari-cari konflik ya? Bukan juga. Yesus maju bukan mau sengaja cari konflik. Yesus justru maju karena ini kesempatan untuk menyatakan kebenaran. Nah, maka saudara-saudara sekalian, John Calvin itu mengatakan berkaitan dengan ayat ini, kita belajar dari Yesus. Belajar apa? Belajar meskipun ada tantangan, meskipun ada kesulitan, meskipun ada bahaya, harus maju kalau memang itu adalah waktunya untuk menyatakan kebenaran. Yesus ada dalam bahaya, mau dibunuh, tapi justru dia sengaja eskalasi konflik. Bukan demi untuk mau cari masalah, tetapi demi mau menyatakan siapakah dirinya, sehingga orang bisa mengenal Allah yang sejati. Saudara-saudara sekalian, makin kita mau maju untuk jalankan kebenaran, makin pasti iblis tidak akan diam. Iblis pun makin akan lebih gencar lagi. Di sini Yesus mau menyatakan kebenarannya. Iblis mau bunuh Yesus. Selalu seperti itu. Orang Kristen makin agresif mau menyatakan kebenaran. Iblis pun makin giat untuk menghalangi. Tapi kalau orang Kristen gak ada giat untuk kebenaran, maka hidupnya sangat tenang, sangat aman, sangat nyaman. Iblis pun gak mau ganggu. Mau ganggu apa, dia sudah tenang kok. Tapi kalau dia mau berjuang untuk kebenaran, ya kita mau laksanakan TKN ya, penuh banyak tantangan. Beberapa kali sudah disampaikan, kita juga mau gereja kita dikembangkan. Pasti kuasa jahat akan terus mengganggu. Kita juga mau misalkan untuk menginjili orang, pasti tidak karu-karuan akan diganggu, dihajar, cari celah supaya kita akhirnya gagal. Tapi justru disitulah kita mohon kekuatan Tuhan yang lebih besar dari kuasa si jahat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Maka inilah yang Yesus lakukan. Dia maju, nyatakan kebenaran. Karena hal itulah Yesus dituduh tuduhan yang kedua. Karena apa? Karena Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, saudara-saudara sekalian, apa tuduhan orang Yahudi? Mereka berkata di ayat yang ke-18, orang ini mau menyamakan diri dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang Yahudi, Yesus itu mau menyatakan bahwa dirinya adalah Allah tandingan. Berarti kalau mau menyatakan diri sebagai Allah tandingan, berarti ini mau menghancurkan monoteismenya Yahudi. Karena bagi orang Yahudi dalam perjanjian lama dikatakan apa? Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Esa. Wah, ini ada satu orang yang berkata, Bapakku bekerja, aku pun juga turut bekerja. Saudara, kalimat ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir kalimat yang bagus ya. Misalkan kita bilang kepada seseorang ya, wah kamu rajin sekali ya pelayanan. Bapakku kerja, aku juga bekerja. Wah, ini kalimat sangat rohani ya. Tapi saudara, kenapa ini jadi kalimat yang sangat kontroversial? Karena Yesus sebutkan di hari Sabat. Di hari Sabat semua dibilang jangan bekerja. Sejak dari kitab Keluaran sudah dikatakan demikian. Bukan cuman kita, pegawai kita, staf kita, termasuk juga zaman dulu, zaman agrikultur, binatang juga jangan bekerja. Sekarang ada orang yang bilang, aku bekerja karena Bapa bekerja. Berarti kamu anggap dirimu lebih daripada manusia biasa. Manusia biasa dibilang jangan kerja di hari Sabat. Kamu di hari Sabat bilang bekerja. Berarti kamu anggap diri lebih tinggi dari yang lain. Berarti kamu menganggap dirimu seperti Allah tandingan. Apalagi kamu katakan kamu seperti Bapa. Bapa terus kerja,
kamu juga katakan, aku terus bekerja. Berarti ini alat tandingan. Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa barang siapa yang mau bawa orang lain untuk sembah selain dari Yahweh, dia akan dihukum mati. Di kitab Ulangan pasal ke-13 sudah dikatakan, kalau seandainya ada orang mau bawa kamu untuk sembah Allah lain, stone him to death. Lemparkan dia dengan batu sampai mati. Karena dia berarti hina nama Tuhan. Maka orang Israel mulai pikir, ini ada orang yang seperti ini, mau bawa kita keluar dari penyembahan kepada Yahweh. Dia mengatakan dirinya Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Ini berarti harus dihukum mati. Tapi saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, apakah benar Yesus bertujuan untuk membawa orang kepada penyembahan berhala? Apakah benar Yesus ingin membawa orang untuk keluar dari penyembahan kepada Yahweh, Allah yang sejati itu, kepada Bapa yang sejati itu? Jawabannya tidak. Pasti tidak. Kenapa? Disinilah hikmat sangat tinggi dari Yesus Kristus. Dari satu kalimat kita bisa melihat Yesus menyatakan dirinya sebagai anak yang merendahkan diri di bawah Bapa, tetapi juga di saat yang sama menunjukkan dia adalah Allah yang setara dengan Bapa. Kalimat apa itu? Ayat 17 sekali lagi. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Bapakku, saudara. Berarti Yesus tidak pernah bilang bahwa dia adalah Allah. Tidak, Yesus mengatakan Bapakku bekerja. Berarti dia memposisikan dirinya sebagai anak. Ada Bapa yang memerintah, ada Bapa yang memimpin. Aku sebagai anak taat kepada kehendaknya. Maka sudah pasti Yesus tidak bawa orang keluar dari penyembahan kepada Allah yang sejati. Justru Yesus lagi bawa orang Israel, orang-orang Yahudi saat itu, untuk menyembah Allah yang sejati. Makanya dia katakan, Bapakku bekerja. Bapakku. Tapi di sisi yang lain, Yesus juga berkata, Bapakku kerja, maka aku pun kerja. Ini mau menyatakan, aku setara dengan Bapakku. Hanya Bapa yang terus kerja. Tidak mungkin Tuhan berhenti kerja. Tidak mungkin Tuhan akan lepas tangan terhadap dunia ini. Kalau Tuhan lepas tangan, semua dunia ini kolaps. Tuhan terus topang, Tuhan terus kerja. Dan Yesus katakan, aku juga kerja. Yang lain beristirahat, yang lain disuruh berhenti. Aku tidak. Aku bekerja seperti Bapa bekerja. Berarti Yesus ingin mengatakan, aku sama rata dengan Bapa. Ada Bapa, tapi juga dia adalah Allah yang sejati. Bukankah itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka ada pribadi yang berbeda, tetapi juga ada kesatuan antara Bapa dan Anak yang setara, yaitu sama-sama Allah. Maka saudara-saudara sekalian, apakah Yesus bawa orang kepada idolatry? Apakah Yesus layak dihukum mati karena hal itu? Tidak. Karena dia membawa orang untuk menyembah Allah yang sejati. Mungkin kita mulai berpikir ya, apa kaitannya dengan kita saat ini? Itu kan orang Yahudi, itu pergumulan mereka. Bagaimana dengan kita saat ini? Saudara-saudara sekalian, bukankah seringkali ada orang yang bertanya seperti ini kepada kita? Coba tunjukkan. Di mana di Alkitab dikatakan bahwa Yesus pernah mengklaim dirinya adalah Allah dan harus menyembah Dia. Klaim secara eksplisit, secara langsung. Saudara-saudara sekalian, ini adalah tantangan yang salah. Orang yang menantang seperti ini, dia tidak mengerti tentang perjanjian lama.
Orang yang menantang seperti ini, dia memberikan tantangan yang, bodoh sebenarnya. Karena Yesus tidak mungkin akan jatuh kepada hal ini. Jatuh kepada apa? Jatuh kepada menyatakan dirinya adalah Allah, sehingga pada akhirnya dia bersalah karena membawa orang untuk menyembah di luar dari Yahweh. Ketika dia kalau menyatakan aku Allah secara eksplisit, berarti seolah-olah memang benar dia adalah Allah tandingan. Seolah-olah dia mau bawa orang keluar dari monoteisme. Seolah-olah dia adalah ilah tandingan. Maka setiap kali Yesus mau menyatakan keilahiannya, Yesus selalu mengkaitkannya dengan Bapa. Karena Yesus ingin menjaga bahwa Allah itu Esa. Tetapi sekaligus di dalam perjanjian baru kita melihat ternyata Allah yang Esa adalah juga Allah yang Tritunggal adanya. Esa tapi juga ada pribadi yang lain. Maka saudara-saudara sekalian, jangan kita dibodohi oleh tantangan seperti itu. Sehingga ketika ada orang bertanya kita jadi khawatir. Ketika ada orang yang menantang kita jadi tidak bisa menjawab. Justru kita bisa katakan Yesus tidak akan mungkin jatuh ke dalam hal seperti itu. Karena Yesus menjaga tradisi Allah itu Esa. Maka Yesus selalu menunjuk kepada Bapa. Tetapi juga di saat yang sama dia mau nyatakan aku juga setara dengan Bapa. Maka ini saya kira indah sekali. Kalimat Yesus sangat tinggi hikmatnya. Bapakku bekerja, tunjuk kepada Bapa. Maka aku pun juga bekerja. Menunjuk dia setara dengan Bapa. Maka mari saudara-saudara sekalian, jangan kita menjadi orang Kristen yang goncang imannya. Dan jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak bisa menjawab tantangan-tantangan dari dunia yang mau merendahkan nama Tuhan kita. Mari kita kembali kepada Alkitab. Bukan kita mau tunjukkan kehebatan kita, tapi kita mau tunjukkan kemuliaan dari Kristus dan Allah kita. Maka mari kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Sekarang kita sudah melihat dua tuduhan dari orang Yahudi kepada Yesus dipatahkan. Pertama, mereka berkata Yesus langgar Sabat. Ternyata Yesus tidak langgar Sabat. Justru Yesus lagi menghadirkan di depan mata mereka manifestasi kuasa Allah. Sehingga mereka bisa menikmati, memuliakan, meninggikan Tuhan. Karena melihat Allah bekerja dengan ajaib. Malah yang melanggar Sabat orang-orang Yahudi. Karena waktu Sabat, waktu harusnya menikmati Allah. Mereka penuh dengan pikiran yang jahat. Mau aniaya, mau bunuh, mau habisi Yesus. Ini tidak ada rest sama sekali. Justru di dalam Sabat kita rest. Di dalam Sabat kita menemukan rest di dalam Yesus Kristus. Maka tuduhan pertama sudah dipatahkan. Tuduhan kedua juga sudah dipatahkan. Yesus tidak mau menyatakan dirinya sebagai Allah yang mau bawa orang lain untuk tinggalkan Bapa. Tidak. Dia justru mau bawa orang untuk lihat Bapa melalui dirinya. Sekaligus mau menyatakan dia setara dengan Bapa. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang mari kita coba renungkan. Orang Yahudi salah di dalam mengaplikasikan Taurat Tuhan. Mereka ini ahli Taurat bukan? Kenapa bisa salah tentang Taurat Tuhan? Maksudnya apa? Mereka mau menjaga Sabat, tetapi akhirnya melanggar Sabat. Mereka mau menjaga hukum supaya jangan ada idolatry, jangan ada penyembahan berhala. Tapi juga mereka salah menginterpretasikannya. Kalau begitu kenapa bisa demikian? Maka saudara saya mau membawa kita untuk merenungkan. Tadi dari sisi Yesus kita melihatnya. Sekarang kita coba lihat dari sisinya orang Yahudi. Kenapa bisa salah? Dan untuk apa kita perlu lihat dari sisi ini? Supaya kita belajar. Belajar sehingga kita tidak menjadi salah dalam mengaplikasikan firman. Dan kalaupun sudah salah, kita boleh berubah karena kita sudah tahu apa yang benar. Nah, mari kita mau belajar dari orang Yahudi. Katanya ahli Taurat, tapi gagal aplikasikan Taurat. Katanya ahli Taurat,
tapi keliru di dalam mengerti Taurat. Maka saudara-saudara sekalian, kita dipanggil dan ditebus untuk kemudian menjalankan Taurat. Jadi kita perlu memperhatikan hal ini supaya kita tidak salah dalam menjalankan Taurat. Jangan kita berpikir, oh saya sudah selamat, maka Taurat itu tidak ada kaitan dengan hidup saya. Tidak, saudara. Kita selamat bukan oleh Taurat. Ya betul. Kita selamat maka tidak perlu laksanakan Taurat demi mencari keselamatan. Tetapi kita laksanakan Taurat sebagai syukur di hadapan Tuhan. Sebagai hidup yang boleh menyatakan kasih, kemuliaan, dan kekudusan Allah. Nah, untuk itu kita perlu belajar bagaimana orang Yahudi ahli, tapi justru gagal di dalam mengaplikasikan Taurat. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Yang paling utama, saudara, untuk kita bisa mengaplikasikan Taurat, kita harus memiliki kasih. Tanpa belas kasih, kita tidak mungkin jalankan Taurat. Bukankah itu inti dari Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan kasihilah sesamamu. Maka inti Taurat adalah kasih. Tanpa kasih, tidak mungkin kita bisa jalankan Taurat. Kasih dari mana? Kasih dari Tuhan. Kasih dari pengenalan akan Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya, lagu yang kedua sangat indah sekali. Bagaimana bisa tidak cinta Tuhan? Karena Ia cinta kita terlebih dahulu. Tadi Pak Ping Fei sebagai liturgis mengatakan kita cinta Tuhan bukan karena kita jago analisa. Kita cinta Tuhan bukan karena kita memang pikir ini yang paling rasional. Tidak. Kita cinta Tuhan pertama-tama karena Dia cinta kita terlebih dahulu. Jadi berarti hidup kita sebagai orang percaya harusnya hidup yang bertumbuh di dalam kasih. Nah, maka hanya orang yang bertumbuh dalam kasihlah yang bisa menjalankan Taurat dengan benar. Nah, maka saudara-saudara sekalian, mari kita coba kembali kepada Yohanes pasal yang kelima ini. Orang-orang Yahudi itu jelas tidak ada belas kasihan. Kepada siapa? Pertama-tama tidak ada belas kasihan kepada orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun ini. Mereka tahu tidak dia lumpuh? Tahu. Mereka tahu tidak dia sekarang sudah sembuh? Pasti sudah tahu. Tapi mereka tidak bisa menikmatinya. Saudara-saudara sekalian, kalau mereka ada belas kasih, bukankah mereka seharusnya bersyukur bersama dengan orang yang lumpuh ini? Kalau mereka ada belas kasih, bukankah seharusnya mereka bersukacita bersama, bahkan kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan kepada orang yang sudah 38 tahun tidak bisa jalan, tapi sekarang bisa jalan dengan kekuatan yang sangat prima. Malah mereka justru cari alasan. Siapa yang suruh kamu pikul tilam? Ini mau cari-cari kesalahan. Harusnya mereka tanya bukan, siapa yang buat kamu sembuh? Kok bisa kamu sembuh seperti begini? Siapa orang itu? Aku mau datang, aku mau kenal dia. Karena ini orang yang menyatakan kuasa Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, seharusnya kalau orang Yahudi ini mengasihi orang yang lumpuh ini, maka mereka akan menikmati Sabat. Tapi karena mereka tidak ada belas kasih kepada orang ini, yang mereka cari kesalahan, bukan kebenaran. Yang mereka cari kesalahan, bukan kemuliaan Allah. Salah fokus karena tidak ada belas kasih. Kedua, saudara-saudara sekalian ya, orang-orang Yahudi ini juga tidak ada belas kasih kepada Allah, kepada Bapa. Pertama tadi tidak ada belas kasih kepada siapa? Sesama. Sekarang tidak ada belas kasih kepada Tuhan. Kenapa berkata demikian? Karena Yesus berkata, Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Harusnya saudara-saudara sekalian, kalau mereka mengasihi Bapa, bukankah juga seharusnya mereka bersukacita bersama-sama dengan orang yang lumpuh ini? Bukankah mereka seharusnya bersukacita juga bersama dengan Yesus Kristus?
Kenapa? Karena mereka sudah melihat pekerjaan Bapa melalui Yesus. Berarti mereka tidak kenal siapa Bapa itu. Kalau mereka kenal siapa Bapa itu, saudara-saudara sekalian, bukankah mereka tahu bahwa di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi harusnya sadar, tahu, ingat, kalau Tuhan pernah bekerja menghidupkan orang yang mati di zaman Elia dan Elisa? Kalau mereka tahu siapa Bapa mereka, harusnya mereka juga tahu kisah di dalam Yeskiel pasal 36. Ada kumpulan tengkorak, tidak ada kehidupan, tapi Tuhan suruh kepada Yeskiel, Yeskiel bernubuatlah. Dan ketika Yeskiel bernubuat, tulang-tulang itu terkumpul semua, kemudian mulai menjadi satu tentara, barisan tentara, lalu kemudian diberikan nafas hidup. Kalau mereka tahu siapa Bapa, mereka akan bersyukur, bersukacita, karena sekarang mereka melihat kembali pekerjaan Bapa. Sebelum Yesus datang, 400 tahun tidak ada nabi, 400 tahun tidak ada pekerjaan Tuhan yang terlihat dengan sangat eksplisit seperti zaman-zaman sebelumnya. Sekarang di depan mata mereka ada pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang bekerja menghidupkan orang. Memang 38 tahun lumpuh bukan berarti mati, tapi seperti orang mati. Tidak ada vitalitas, tidak ada kekuatan, tidak ada energi sama sekali. Sekarang dihidupkan. Harusnya mereka sadar, ini pekerjaan Allah. Dan harusnya mereka bersukacita. Kenapa tidak bersukacita? Bukan karena mereka tidak tahu hukum Taurat, karena mereka tidak ada belas kasih. Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada belas kasih kepada sesama, tidak ada kasih kepada Bapa, maka tidak mungkin kita bisa menjalankan Taurat Tuhan. Akhirnya kita akan gagal menjalankan Taurat Tuhan, seperti orang-orang Yahudi ini. Maka mari kita belajar dari mereka untuk kiranya kita selidiki hati kita. Apakah Tuhan, hatiku ini penuh dengan kekosongan atau justru dengan belas kasih? Kalau kosong, isilah dengan belas kasih-Mu ya Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa menyelidiki hati kita? Mari perhatikan saudara-saudara sekalian pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Mengapa orang bisa seadanya beribadah? Mengapa orang bisa seadanya melayani? Dia tidak memberikan hati dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dia tidak menghormati Sabat. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada belas kasih. Mengapa orang bisa membenci tapi merasa tidak bersalah padahal itu sudah salah? Karena dia mengatakan, loh kan Taurat cuma mengatakan jangan membunuh. Saya tidak bunuh orang, tapi saya benci orang. Ini tidak salah. Padahal sudah salah. Kenapa bisa dia tidak rasa bersalah? Karena tidak ada belas kasih. Mengapa orang bisa berpikir kotor, tapi tidak bisa merasa bersalah? Karena dia katakan, loh kan Taurat cuma berkata jangan berzina. Loh saya tidak berzina secara fisik. Tapi Yesus katakan kalau kamu memikirkan hal-hal yang kotor dalam pikiranmu, kamu berarti juga sudah melanggar peraturan, perintah jangan berzina. Kenapa dia tidak rasa bersalah? Karena tidak ada cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Kenapa orang bisa menjadi seperti Sakeus sebelum dia bertobat? Menarik banyak uang dari orang lain, tapi merasa tidak mencuri. Loh kan Taurat katakan jangan mencuri, aku tidak mencuri. Tapi dia sudah mengambil hak orang lain. Kenapa tidak rasa bersalah? Karena tidak ada belas kasih. Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada belas kasih sekali lagi. Orang akan gagal untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Tetapi sebaliknya, mengapa orang di hari Sabat bisa melayani dengan segenap hati? Mengapa orang di hari Sabat bisa sungguh-sungguh kejar firman, sungguh-sungguh mau beribadah? Karena dia mengasihi Tuhan. Mengapa orang bisa tetap berkorban? Kata Yesus, pipi sebelah kiri sudah dikena, kanan pun diberikan. Ini bahasa hiperbola. Tapi kenapa dia bisa sampai mau seperti demikian? Karena cinta kasih. Kenapa orang bisa seolah-olah mau cungkil matanya
demi supaya tidak ada lagi dosa yang berkaitan dengan penglihatan-penglihatan yang kotor. Karena dia mengasihi Tuhan. Mengapa ada orang bisa seperti Sakeus setelah bertobat, bisa memberikan setengah dari hartanya? Saya pikir-pikir Bill Gates nggak pernah kasih begitu kayaknya ya. Setengah dari hartanya dia kasih kepada orang miskin. Lalu kalau ada yang dia kemudian curangi, maka dia akan berikan 4 kali lipat lebih banyak. Kenapa bisa begini? Karena dia mengasihi. Karena dia sudah mendapat kasih dari Tuhan. Dan mengapa ada orang yang tidak punya apa-apa, sangat kekurangan seperti janda miskin, tapi bisa memberikan 2 keping perak. Mungkin itu 2 keping yang paling terakhir yang dia punya. Tapi Yesus katakan, ini adalah pemberian paling tinggi. Kenapa? Karena dia memberikan dari kelimpahan, dari kekurangannya, bukan kelimpahan seperti orang-orang yang lain. Kenapa bisa ada yang sampai demikian berkorban? Karena belas kasih. Dan kenapa bisa ada orang yang sampai memberikan nyawanya bagi musuh-musuhnya, mati bagi orang-orang berdosa? Seperti Yesus, karena belas kasih. Maka saudara-saudara sekalian, tadi saya berikan contoh dari Taurat. Kenapa kita seringkali gagal? Karena kita tidak ada belas kasih. Maka mari kita minta dari Tuhan. Tuhan tolong, berikanlah kepadamu cintamu kepadaku, supaya aku bisa menjalankan perintahmu, supaya aku tidak jadi seperti orang-orang Yahudi yang salah mempraktekkan firman-Mu, yang justru menjadi batu sandungan, yang justru tidak lihat kemuliaan Allah, dan justru yang melanggar Taurat sendiri. Mari kita minta kiranya Tuhan curahkan belas kasih-Nya, sehingga kita hidup makin setia dan taat kepada Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, kita sudah lihat tadi awalnya dari sisi Yesus, lalu kita lihat dari sisi orang Yahudi. Nah, sekarang kita akan menutup bagian yang terakhir. Kita kembali kepada Yesus, apa yang dia katakan tentang dirinya. Maka mulai dari ayat 19 sampai nanti di dalam minggu-minggu yang akan datang kita akan melihat sampai ayat yang ke-47. Yesus memberikan yang namanya defense, atau defense bukan pertahanan ya, suatu pernyataan tentang siapa dirinya. Dia ingin mempertahankan kebenaran seperti seorang yang ada di dalam court, di dalam pengadilan, memberikan defense. Maka inilah yang Yesus ingin lakukan. Yesus memberikan defense tentang siapa dirinya. Maka di dalam ayat-ayat ini sangat padat tentang kristologi. Kalau kita mau belajar tentang kristologi, dan bukan cuma sekedar belajar, mau mengenal sungguh-sungguh siapakah Yesus dan memuliakan Dia, kita jangan abaikan ayat-ayat ini. Ini ayat-ayat yang sangat krusial tentang kristologi. Maka mari kita lihat saudara-saudara sekalian, dimulai dari ayat yang ke-19. Yesus mulai menjawab orang-orang Yahudi yang menuduh Dia. Dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya." Saudara-saudara sekalian, ingat orang-orang Yahudi menuduh Yesus ingin membawa mereka keluar dari monoteisme, ingin membawa mereka keluar dari penyembahan kepada Allah yang sejati, kepada Yahweh. Maka di sini Yesus mau memberikan suatu penjelasan. Maka dia mengatakan, "No, saya bukan membawa orang keluar dari Yahweh, dari Bapa. Justru aku mengerjakan segala hal yang Bapa kerjakan. Aku anak, maka aku bukan membawa orang keluar dari Bapakku." Itu anak yang kurang ajar, yang tidak mau menghormati bapaknya. Justru dia mau membawa orang untuk lihat kepada Sang Bapa melalui hidupnya. Kenapa? Karena yang dia kerjakan adalah pekerjaan Bapa. Maka saudara-saudara sekalian, poin kristologi pertama yang paling penting adalah kita hanya bisa kenal Bapa
Kita hanya bisa kenal Allah yang sejati lewat Sang Anak. Sekali lagi, kita tidak mungkin kenal Allah yang sejati kalau tidak lewat Sang Anak. Satu kali Filipus kan pernah bertanya kepada Yesus ya, Guru, coba tunjukkan siapa Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus mengatakan, kamu mau cari tahu siapa Bapa? Aku loh sudah 3 tahun lebih ada bersama-sama dengan kamu. Kalau kamu kenal aku, kamu juga kenal Bapakku. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga percaya kepada Bapakku. Maka Yesus ingin mengatakan, Bapa tidak mungkin dikenal tanpa, sekali lagi, Bapa tidak mungkin dikenal tanpa melalui Anak. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ada orang yang mengatakan, oh kalau begitu semua agama sama saja, kami menyembah Allah yang sama, Allah kita satu, Allah kita sama, cuman caranya berbeda. Itu salah. Allah kita beda dengan Allah-Allah yang lain. Allah yang lain bukan Allah yang sejati. Allah yang lain Allah yang dari pikiran manusia. Allah yang lain kenapa bisa dibilang dari pikiran manusia? Karena tidak ada model, karena tidak ada yang konkret, karena tidak ada pribadi yang dilihat. Tetapi Allah yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dialah Allah yang sejati. Engkau mau tahu Allah, tidak bisa di luar dari Yesus. Engkau mau sembah Allah, tidak mungkin tanpa sembah Yesus. Engkau mau menghormati Allah, tidak mungkin tanpa menghormati Yesus. Maka barang siapa yang tidak hormat kepada Yesus, dia berarti tidak hormat kepada Allah. Terlepas betapa religius dia, tetapi kalau dia tidak hormati Yesus, dia tidak menghormati Allah. Kenapa? Apakah karena orang Kristen terlalu eksklusif? Bukan. Karena itu satu-satunya jalan orang kenal siapa Bapa, lewat Sang Anak. Bapa tidak bisa dikenal kecuali lewat Sang Anak. Sang Anaklah yang dipilih menyatakan siapa Bapa secara sempurna. Saudara-saudara sekalian, seringkali dalam hidup kita bisa berkata seperti ini ya kepada teman kita. Ternyata ya, aku baru ketemu sama papamu. Papamu itu mirip sekali sama kamu ya. Ternyata nggak ada bedanya. Mukanya, kemudian gerak-geriknya, cara bicaranya itu blas kamu memang. Saudara-saudara sekalian, sudah 11-belasnya kita dengan papa kita tetap masih ada bedanya ya. Tetapi Yesus inilah yang paling sempurna menyatakan siapa Bapa. Maka di dalam Allah Tritunggal tidak ada Allah yang narsis. Ada pernah seorang mahasiswa bertanya kepada saya dengan baik memang dengan hormat. Dia bingung. Kenapa orang di luar menuduh orang Kristen itu narsis? Allahnya Allah narsis. Kenapa? Loh, karena Allahnya terus bilang untuk mau kemuliaan baginya. Orang Kristen selalu bilang soli deo gloria. Berarti ini Allahnya mau cari kemuliaan sendiri. Ternyata saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, masing-masing pribadi tidak pernah mencari kemuliaannya sendiri. Bapa dimuliakan lewat Anak. Bapa hanya bisa dipermuliakan lewat Anak. Anak hanya bisa dipermuliakan lewat Roh Kudus yang bekerja bersama dengan firman. Bagian ini kita tidak bahas hari ini, tapi yang kita tekankan, Anak menyatakan Bapa secara sempurna, sehingga hanya Anaklah satu-satunya yang punya otoritas untuk menyatakan siapa Bapa. Bapa kita bukan Allah yang narsis, karena dia bukan menunjuk kepada dirinya. Dia menyatakan diri lewat Yesus. Dan Yesus bukan Allah yang narsis, karena dia menyatakan siapa Bapanya, bukan siapa dirinya. Wah, ini indah sekali saudara-saudara sekalian. Makanya kalau kita baca di dalam ayat 19 sampai seterusnya, judul perikopnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Ini agak sedikit bilang tepat, juga ada kurang tepatnya. Tepat ya karena Yesus lagi bicara tentang siapa dia. Tapi juga ada kurang tepatnya karena seolah-olah Yesus tinggikan diri. Tidak. Yesus tidak pernah tinggikan dirinya. Yesus tinggikan Bapa. Dan Bapa justru permuliakan Yesus. Roh Kudus permuliakan Kristus. Sehingga
di dalam Allah Tritunggal saling mempermuliakan pribadi yang lain. Maka saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada poin kita. Kalau ada orang bertanya, siapakah Allah? Seringkali orang yang belum kenal Yesus dia akan bertanya, Allah yang mana yang benar? Seolah-olah ini di dunia Allahnya begitu banyak. Allah yang kamu sembah namanya Yesus. Allah yang disembah agama lain namanya Allah. Allah yang disembah sama agama lain lagi, ada dewa-dewa lagi tertentu. Mana yang benar ini? Satu kali 3 tahun lalu kalau tidak salah, kami waktu saya masih pelayanan di Geri Ngagel pergi ke Bromo. Bromo itu di sana banyak suku yang namanya suku Tengger ya. Dan di suku Tengger itu banyak orang Hindu. Nah, satu kali kami bertemu dengan seorang pendeta yang papanya dulu adalah pendeta Hindu. Dan dia anak waktu itu masih sebagai Hindu. Lalu kemudian papanya sudah berjanji, nak, kepadamu akan kuberikan kuasa. Bukan di sorga dan di bumi ya, karena ini pendeta Hindu ya. Akan diberi kuasa untuk menjadi apa? Menjadi pendeta melanjutkan papa. Lalu anak ini mulai bergumul. Dia sekolah di sekolah Kristen. Di sana ada sekolah Kristen beberapa yang sudah cukup lama, kalau tidak salah tahun 80-an atau 90-an berdiri. Maka dia mulai bergumul, mana Allah yang benar? Siapa dia? Coba kalau saya mau tahu Allah yang benar. Kalau saya tahu, saya serahkan hidup saya. Saat ini saya bingung. Saya nggak tahu mana Allah yang benar. Papa sudah mau mati, mau serahkan pusakanya. Tapi aku juga bergumul, inikah Allah yang benar? Karena aku tidak mau ikut Allah yang salah. Ini yang benar saudara. Mesti bergumul, mana Allah yang benar? Kita jadi orang Kristen bukan karena kita sudah Kristen. Tapi kita jadi orang Kristen karena kita bergumul, siapa Allah yang benar? Orang Kristen yang tidak pernah bergumul siapa Allah yang benar, dia akan sangat gampang digoncangkan. Tapi orang Kristen yang bergumul, ini yang benar, maka saya jadi Kristen. Saya ikut Yesus. Inilah yang akan jadi berkat bagi orang lain. Maka dia bergumul, saya nggak tahu. Dia terus doa. Saya lupa berapa lama dia doa. Dia terus nangis, tiap malam doa. Sampai akhirnya, kemungkinan besar lewat mimpi. Saya agak lupa ceritanya. Tetapi biasanya orang-orang yang seperti ini, Tuhan biasanya pakai mimpi. Karena mereka tidak kenal sama sekali siapakah Kristus. Maka lewat mimpi itu dia akhirnya tahu siapakah Allah yang sejati. Kita hati-hati bukan mau cari mimpi, tapi dari mimpi kita sesuaikan dengan Alkitab. Dan Bapak ini dia dari mimpi dia baca Alkitab dan dia tahu inilah Allah yang sejati. Saya mau sembah, saya mau ikut dia, saya mau serahkan hidup saya bagi dia. Waktu ketemu yang lalu dia adalah seorang pendeta yang sudah belasan atau puluhan tahun memimpin beberapa jemaat di daerah Bromo. Maka saudara-saudara sekalian, orang sering bertanya, siapa itu Allah yang sejati? Mana Allah yang sejati? Saya mau tahu apakah ada yang real, apakah ada yang konkret? Dari semua pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya satu saja. Allah yang sejati menyatakan diri hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, Allah kita bukan Allah yang jauh. Allah kita bukan Allah yang terpisah dari dunia. Allah kita bukan Allah yang ketika umatnya menderita maka dia jauh dari umatnya. Tidak, sama sekali tidak. Justru Allah itu yang dari sorga hadir di tengah-tengah dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Inilah Allah yang sejati. Hanya ada anak Allah satu-satunya yaitu Yesus Kristus yang menyatakan siapa Allah. Sedangkan yang lain tidak pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Maka saudara-saudara sekalian, dua respon. Mari kita sebagai orang yang belum mengenal Yesus, saya ingin mulai dari mereka. Orang-orang yang masih ragu-ragu, mungkin yang di sini ada, mungkin yang nanti mendengar video juga ada, yang masih ragu-ragu tentang siapakah Yesus. Mari datang kepada Kristus. Karena cuma dia satu-satunya Allah yang sejati. Allah yang menyatakan siapakah Allah yang sejati itu. Hanyalah Yesus Kristus. Engkau kalau tidak kenal Yesus, engkau tidak kenal Allah. Oh, jangan bicara itu hanya kepercayaan. Oh, itu kan cuma kepercayaan. Kepercayaanmu begitu, kepercayaanku begini. Tidak saudara, jangan asal percaya kepercayaan. Engkau salah asal percaya kepercayaan. Akibatnya kekekalan.
Akibatnya tidak bisa lepas lagi dari penghakiman. Akibatnya tidak ada lagi kesempatan yang berbalik kepada Tuhan. Mari percaya kepada Yesus, satu-satunya Allah yang sejati, yang menyatakan siapakah Allah itu hanya di dalam Yesus. Mujizatnya, kuasanya, sampai akhirnya kematiannya di kayu salib menyatakan betapa besar kasih Allah. Allah itu adalah kasih, dan di mana melihat kasih, lihatlah di atas kayu salib. Hari ini tadi pertama kali di dalam Fotum kita masuk kepada bagian di mana Yesus menuju ke Yerusalem. Bulan depan Jumat Agung, Paskah. Disitulah kita melihat siapakah Allah yang sejati, yang dinyatakan melalui hidup Yesus, dan paling puncak dinyatakan melalui karya salibnya. Mari kita yang belum percaya datang kepada Yesus. Mari kita yang sudah percaya makin bersyukur, makin beriman, makin memuliakan Kristus. Saudara, saya begitu bersyukur boleh memberitakan hal ini, bukan karena baru tahu, tapi bisa kembali lagi meninggikan siapakah Yesus Kristus, karena dialah Allah yang sejati. Terakhir saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah percaya, mari kita saudara-saudara sekalian hidup menyatakan siapakah Kristus. Saudara lihat tadi paralelnya, Bapa menyatakan diri hanya melalui Yesus. Maka Yesus mau menyatakan siapa dirinya lewat Roh Kudus, tapi juga Dia memakai kita untuk menyatakan kemuliaannya. Kenapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini adalah keluarga Allah Tritunggal. Tetapi ternyata keluarga Allah Tritunggal ini mau membuka pintu rumahnya, mau memberikan kita kesempatan, orang-orang yang tidak berlayak, orang-orang yang berdosa, menjadi anak-anaknya. Bukankah itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia lahir dari Allah, bukan oleh kehendak manusia, bukan oleh keinginan daging, tetapi oleh kehendak Allah. Saudara, kalau engkau dan saya percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Kita ada di dalam keluarga Allah, keluarga Allah Tritunggal yang diperluas sehingga kita diajak masuk di dalamnya, sehingga kita dipanggil menjadi brothers of Jesus Christ, friends of Jesus Christ, sahabat-sahabatnya Kristus. Maka Yesus mengatakan, engkau bukan lagi aku panggil sebagai hamba, tapi aku panggil engkau sebagai sahabat. Kenapa? Karena tujuannya sama. Apa tujuannya? Sebagaimana Yesus menyatakan Bapa, maka kita juga dipanggil menyatakan siapakah Kristus. Saudara, kalau kita renungkan ini, Yesus pasti sempurna menyatakan siapa Bapa. Siapa kita yang bisa menyatakan Yesus? Betul? Bukankah kita seringkali justru bukan mempermuliakan Yesus, malah seringkali mungkin jadi batu sandungan dan akhirnya mempermalukan Yesus. Tapi Yesus mau menyatakan dirinya lewat kita orang-orang yang percaya ini. Ini sangat ajaib, sangat penuh dengan keindahan, misteri dan cinta kasih. Bagaimana mungkin kita yang terbatas, yang hina, corrupted, dan polluted karena dosa, seperti kata pendeta Stephen Tong, Tuhan mau pakai menjadi saksinya. Yesus tidak mau menyatakan diri lewat hal-hal yang lain. Yesus mau menyatakan diri lewat kita orang percaya. Sebagaimana Bapa tidak menyatakan diri selain dari Yesus, Yesus juga tidak menyatakan diri selain dari umatnya. Ini terlalu indah, terlalu besar anugerah Tuhan. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita yang sudah percaya kepada Kristus, mari ambil komitmen sekali lagi. Tuhan, aku mau hidupku. Mari kita baca ayat ini sebagai penutup. Aku mau hidupku menjadi hidup yang orang boleh melihat dengan heran. Mari kita lihat ayat yang ke-20 bagian B. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.
Saudara, kata heran ini penting sekali. Seringkali kita mendengar doa, mungkin di gereja Pantekosta atau gereja karismatik. Kalau ada orang ulang tahun maka didoakan, semoga Tuhan pakai lebih heran lagi. Itu seringkali kita dengar. Mungkin kita seringkali ketawa, saudara. Tapi justru ada kebenarannya. Hidup kita harus jadi hidup yang heran. Apa maksudnya? Ini seperti ajaran humanisme. Bukan. Hidup kita harus jadi hidup yang heran, bukan karena kita, tapi karena mereka lihat kuasa Tuhan yang ajaib bekerja di dalam hidup kita. Sekali lagi, hidup kita jadi heran bukan karena kitanya, tapi karena mereka melihat kuasa Kristus yang ajaib bekerja di dalam kita, saudara-saudara sekalian. Mungkin ada yang mengatakan, saya sudah jadi Kristen puluhan tahun, apalagi yang bisa bikin orang heran dengan hidup saya? Oh, tunggu dulu, Yesus katakan apa? Ia akan menunjukkan kepadanya. Bapa akan menunjukkan kepada Yesus. Demikian juga Yesus akan menunjukkan kepada kita. Karena ini paralel. Menunjukkan apa? Pekerjaan yang lebih besar lagi. Kerjaan apa? Pekerjaannya Kristus. Pekerjaan yang menghidupkan. Pekerjaan yang memulihkan. Pekerjaan yang menyembuhkan kita. Oh, mari saudara-saudara sekalian, kita merindukan di mana orang-orang bisa berkata kepada kita, kok bisa ya? Ini loh dia dulu ya. Orang yang mulutnya penuh dengan ucapan kotor. Bisa bicara firman loh. Bisa menginjili orang. Bukan karena mau sengaja-sengaja. Bukan karena show. Tapi karena kasihnya. Karena cintanya kepada Tuhan. Kok bisa ya? Orang yang pikirannya selalu pikir hal yang jahat. Sekarang bisa pikir firman. Sekarang pikirannya bisa pikir perkara-perkara yang di atas. Sekarang kalau bicara firman nyambung. Dulu bicara firman gak nyambung sama sekali. Isinya pikiran kotor. Isinya jokes-jokes yang tidak beres. Sekarang berubah. Bukankah ini hal yang mengherankan? Mari kita rindukan juga orang-orang menjadi heran karena melihat, kok bisa ya orang seperti saya ini loh. Yang matanya cuma suka melihat hal-hal yang jahat, yang kotor, yang zina. Tetapi sekarang boleh lihat kerajaan Allah. Boleh lihat kebenaran. Boleh lihat kehendak Tuhan. Boleh lihat apa maksud Tuhan di dalam hidupnya dan di dalam hidup orang lain. Kok bisa ya orang yang dulu hidupnya sama sekali tidak peduli. Penuh dengan hati yang dingin. Tidak ada cinta kasih. Sekarang mulai mengasihi. Mengasihi orang sampai perhatikan, bahkan perhatikan keselamatan jiwa orang itu. Perhatikan kekekalan hidup orang itu. Dia mau injili, dia mau doakan, dia mau bawa kepada gereja sehingga bisa kenal Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Kok bisa ya orang yang dulu kerjaannya sama sekali tidak tahu apa, sekarang dia kerja untuk hal yang kekal. Dulu dia mungkin seperti Paulus, anti dengan Tuhan. Mau lawan Tuhan, benci dengan kekristenan. Sekarang benci dosa. Sekarang mati-matian bagi Injil Kristus. Sekarang beritakan Injil kemanapun juga. Saudara, mari kita rindukan ini. Saudara, mari kita rindukan orang juga berkata, kok bisa ya seperti orang yang tidak terpelajar sama sekali. Seperti orang yang tidak bisa ngomong. Seperti orang yang tidak ada kuasa. Tetapi sekarang bisa beritakan firman. Orang bertobat, orang cinta Tuhan. Seperti Petrus dan Yohanes. Yang tidak punya pendidikan. Tetapi orang waktu lihat mereka heran. Kenapa heran? Kuasa Allah yang ajaib bekerja. Saudara-saudara sekalian, mari kita mau hidup kita lebih heran lagi. Bukan demi kita, tapi demi supaya orang memuliakan Allah. Kenapa supaya orang memuliakan Allah? Karena Tuhan mau orang memuliakan Allah lewat hidup kita ini. Untuk itulah Yesus mati bagi kita. Supaya gambar dan rupa Kristus nyata di dalam hidup kita. Untuk itulah Yesus korbankan nyawanya. Dia mau hidup kita dipakai olehnya. Dia mau hidup kita menjadi heran bagi orang lain. Sehingga orang lihat Tuhannya ajaib. Sehingga orang mulai tertarik. Saya mau ikut yang dia percaya. Saya mau kenal apa yang dia percaya. Saudara, kalau kita tidak lagi hidupnya menjadi heran, maka kita hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita berarti tidak bertumbuh. Yang kedua, berarti seolah-olah kita mengatakan, kuasa Kristus sudah selesai.
Seolah-olah kita mau mengatakan sudah tidak ada lagi kuasa inovasi dari Kristus. Seolah-olah kita mau mengatakan kuasa Kristus sudah habis. Seolah-olah kita mau mengatakan kuasa Kristus sudah kalah terhadap kuasa iblis. Makanya hidup saya sudah tidak bisa lagi berubah. Apakah kita mau seperti itu? Saya kira kita yang cinta Tuhan, kita tidak mau hal itu terjadi, bukan? Amin. Kalau kita tidak mau hal itu terjadi, mari kita doa, Tuhan tolong teruslah ubahkan hidupku, supaya orang lain lihat hidupku terheran-heran. Bukan karena aku, tetapi terheran-heran karena mereka melihat karya Allah yang ajaib. Mari saudara kita pulang dengan kita mulai bertanya mungkin kepada pasangan kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita. Apakah aku terlihat heran karena kuasa Tuhan bekerja? Sekali lagi, mari kita tanya pertanyaan itu. Apakah engkau merasa heran dengan hidupku karena lihat kuasa Tuhan bekerja? Kalau belum, mari kita kembali kepada Kristus. Mari kita mohon anugerahnya. Mari kita bertobat. Kalau sudah, mari kita minta lagi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar seperti janji Tuhan Yesus. Supaya orang makin heran, orang tidak berhenti heran. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah habis kuasanya, imajinasinya, kreativitasnya, keajaibannya untuk mengubah hidup saudara dan saya makin serupa Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau untuk Engkau nyatakan kuasa-Mu. Hidup kami hanyalah wadah yang sebenarnya tidak layak, tapi kiranya Tuhan murnikan, Tuhan basuh, Tuhan bersihkan, supaya kemuliaan-Mu menjadi nyata. Dan hari lepas hari, lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang besar terjadi di dalam hidup kami, sehingga orang heran, orang kagum, bukan karena kami. Dan tolong kami Tuhan untuk tidak mengambil kemuliaan Tuhan, tetapi mengembalikan semuanya kepada kemuliaan Allah, dan orang kagum dengan Allah. Tuhan tolong kami, bukan untuk mencari hal-hal yang fenomenal seperti dunia, tapi benar-benar merindukan kuasa Kristus yang ajaib, kuasa yang menghancurkan dosa, kuasa yang mengubah hidup, kuasa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memohon kuasa tersebut, supaya hidup kami yang cuman satu kali ini tidak kehilangan kesempatan untuk mempermuliakan nama-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.